Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Deswita Herawati. Dan sebelum kita memulai pembelajaran ini, saya ucapkan semoga kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih mampu melaksanakan pembelajaran dari jauh dengan sebaik-baiknya dan masih diberikan kesehatan olehnya. Nah, anak-anak, baiklah, pelajaran kita hari ini masih merupakan bahasa Indonesia kelas 8 dan tetap masih bab 2, yaitu iklan sarana komunikasi. Untuk itu kita akan lihat dulu KD yang akan kita pelajari di hari ini. KD yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.4, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, itu adalah KD-nya. Dari KD tersebut, maka kita bisa merumuskan tujuan yang akan kita capai dari kompetensi dasar tersebut. Tujuan kompetensi dasar tersebut adalah setelah kalian mempelajari materi ini, maka kalian bisa menelaah hubungan unsur, pola penyajian, dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Sekarang kita masuk kepada materi. Materi yang akan kita pelajari hari ini ada 3. Pertama, pola penyajiannya, kemudian struktur, dan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan. Satu-satu akan kita pelajari. Nah, pola penyajian iklan. Pola adalah aturan atau bentuk yang bisa dipakai untuk membuat sebuah iklan. Nah, pola penyajian iklan itu dibedakan atas 2 bagian. Pertama, berdasarkan medianya. Berdasarkan medianya, iklan bisa lagi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak umumnya bersifat statis dan mengutamakan pesan-pesan visual atau gambar. Iklan ini terdiri dari lembaran kertas dengan sejumlah kata, gambar, atau foto dengan tata warna dan halaman putih. Iklan bentuk media cetak ini juga terbagi atas beberapa jenis. Ada yang disebut dengan iklan kolom dan ada yang disebut dengan iklan baris. Iklan kolom adalah iklan yang penggunaannya di surat kabar atau di kertas tersebut memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat dalam bentuk kolom dan memiliki bentuk yang besar. Sementara iklan baris adalah bentuk iklan yang ditulis secara berbaris dan menggunakan kalimat yang sangat sedikit sehingga lebih menghemat tempat. Lanjut, kemudian ada yang disebut dengan iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya melalui media elektronik. Iklan ini bisa berbentuk iklan radio yang hanya bisa didengar, merupakan kombinasi dari bunyi kata-kata dan efek suara. Yang kedua, ada yang disebut dengan iklan televisi. Di dalam iklan bentuk ini kita bisa lihat gambar, kita bisa dengar suara, dan kita juga melihat gerakan yang disiarkan lewat televisi. Dan yang terakhir adalah iklan film. Iklan film tersaji dalam bentuk judul film dan biasanya muncul sebelum film utama diputar.
Bentuk iklan film ini biasanya berupa iklan yang memperkenalkan film-film baru kepada masyarakat. Nah, ini adalah contoh dari bentuk iklan televisi, dan ini biasanya iklan film. Sering itu kalau kita melihat atau menonton televisi, di sela-sela kita menonton acara televisi, kadang iklan film ini muncul. Biasanya seperti itu. Lanjut, pola penyajian iklan yang kedua berdasarkan isinya. Nah, berdasarkan isinya, iklan juga bisa disajikan dalam bentuk iklan pemberitahuan, berisi pemberitahuan pada khalayak tentang suatu hal, baik itu peristiwa, keadaan, atau lainnya. Contohnya seperti ini. Reuni Akbar 50 tahun SMA Ciamis. Ini adalah iklan pemberitahuan yang memberitahukan bahwa akan ada reuni yang ke-50 tahun untuk SMA Negeri Ciamis. Yang kedua, ada iklan layanan masyarakat. Iklan ini berisi penerangan dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM kepada masyarakat. Biasanya dia berisi ajakan untuk melaksanakan sesuatu yang dirasakan bermanfaat. Nah, ini adalah contohnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh dari iklan layanan masyarakat. Dan yang terakhir ada iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Contoh ini, sering kadang kita dengar ya, jasa pelayanan laundry, antar jemput, ini itu, atau setrika berapa, cuci kering berapa, itu ada banyak. Apalagi di zaman sekarang ini akan sangat banyak. Iklan pengantaran makanan, itu juga sering disebut dengan iklan menawarkan, karena memang berisi penawaran terhadap suatu barang atau jasa. Selanjutnya itu adalah pola-pola iklan. Selanjutnya kita pelajari tentang struktur teks iklan. Struktur teks iklan itu hanya dua. Pertama, pengenalan produk atau judul, dan yang kedua adalah pernyataan persuasif yang berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan mengenai kelebihan produk yang ditawarkan. Nah, anak-anak, ini jasa layanan laundry ini disebut dengan pengenalan produk. Jadi yang dikenalkan produk di sini adalah tentang jasa layanan laundry. Mana pernyataan persuasifnya? Pernyataan persuasifnya ini bisa berupa penjelasan tentang hal-hal yang akan ditawarkan jasanya oleh si pemilik jasa kepada masyarakat. Jadi jasa layanan laundry ini mengenalkan atau menawarkan setrika, cuci kering setrika yang jumlahnya berbeda-beda. Inilah yang disebut dengan pernyataan persuasif. Baik, itu adalah struktur teks iklan. Yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks iklan. Di dalam iklan ada aturan penulisannya. Aturan penulisan atau kaidah kebahasannya hanya ada 5. Pertama, persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif itu adalah kalimat atau pernyataan yang bersifat membujuk, mengajak, dan mendorong masyarakat yang membaca iklan atau melihat iklan ataupun mendengar iklan untuk bisa mengikuti atau melakukan apa yang ada di dalam teks tersebut. Yang kedua ada imperatif. Imperatif di dalam kalimat iklan biasanya terdapat permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Jadi dia lebih sifat mendorong kita dari dalam diri kita, mempengaruhinya. Kemudian dia berirama puitis. Kadang-kadang di dalam bentuk iklan kalimatnya itu memiliki segi irama atau keindahan atau berbentuk terarah kepada puisi. Kemudian kaidah yang selanjutnya adalah berkesan positif.
Karena bentuknya yang harus persuasif dan imperatif, maka dengan sendirinya kalimat-kalimat di dalam bahasa teks iklan selalu bersifat atau berkesan positif. Dan yang terakhir adalah ringkas. Bahkan jika kamu melihat iklan baris, itu akan sangat ringkas. Untuk mempelajari ini atau materi seperti ini, seperti apa kira-kira bentuk ringkasan dari sebuah iklan, kamu bisa pelajari materi ini dari halaman 41 sampai halaman halaman 49 di buku teks kamu. Nah, itulah dia materi kita hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan di sini, dan terakhir atau selanjutnya kita rangkum semua materi tadi dalam bentuk peta konsep. Peta konsep yang kita pelajari pada hari ini mengenai iklan, yaitu mengenai pola penyajian iklan. Terbagi dua, media iklan, media cetak dan elektronik, sedangkan juga dari isi iklan berupa pemberitahuan, iklan masyarakat, dan iklan penawaran. Kemudian strukturnya terdiri dari dua bagian, ada pengenalan produk dan ada pernyataan persuasif. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan yang terdiri dari persuasif, imperatif, berirama atau puitis, dan ringkas. Nah, itulah kesimpulan materi kita hari ini. Akhirnya sampailah kita kepada bagian tugas yang harus kamu kerjakan. Ingat, tugas ini kerjakan di double folio dan tunggu waktu kapan diantar ke sekolah. Serta ingat juga, dalam setiap pembuatan tugas tulis nama dan tanggal pembuatan tugas. Tugas hanya ada dua. Yang pertama, perhatikan kedua jenis iklan berikut, kemudian bandingkan keduanya dengan memberi penilaian dari aspek kepersuasifan, keimperatifan, keberiramaan, keberkesanan, dan keringkasan. Dan yang B adalah menjawab pertanyaan. Nah, inilah dia. Ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Ingat, setiap tugas kerjakan dengan sebaik mungkin dan bukan untuk dimain-mainkan atau bukan dilalai-lalaikan. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sebelumnya Ibu ucapkan kepada kalian yang sudah melihat video pembelajaran ini. Sampai bertemu lagi minggu depan dengan materi yang baru atau materi yang lain, kelanjutan dari materi tadi, yaitu menulis iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.